ular Mongazer akhirnya bangkit sepenuhnya. Makhluk purba itu mengejar Wang Lin melintasi bintang-bintang, memanggil kekuatan yang bahkan mampu menciptakan jari dewa kuno. Dalam pertarungan hidup dan mati, tubuh Wang Lin hancur sepenuhnya. Namun ia tidak menyerah. Sebagai jiwa naga guntur kuno, ia melarikan diri sambil membawa harta berharga yang diperebutkan dengan nyawa. Di sebuah planet penuh petir, Wang Lin memulai kelahiran kembali. Puluhan tahun berlalu. Dengan menyerap guntur langit dan vitalitas planet, tubuh baru akhirnya terbentuk, lebih kuat dari sebelumnya. Namun itu baru permulaan. Saat manik penentang surga akhirnya lengkap, sebuah pintu ungu misterius muncul di hadapannya. Dari dalamnya, muncul sebuah tangan raksasa. Tanpa usaha, tangan itu menghancurkan tulang Mongazer yang bahkan mampu menahan kekuatan dewa kuno. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Wang Lin merasakan ketakutan. Dan di balik semua itu, sebuah rahasia yang jauh lebih besar dari langit dan bumi perlahan mulai terbuka. Di dalam Danau Guntur, Wang Lin memusatkan seluruh kesadarannya pada mantra asal Guntur. Segel demi segel terbentuk, menciptakan riak yang menarik petir. Guntur mengalir deras ke tubuhnya, berputar dalam pusaran, lalu diperas menjadi jejak energi asal yang sangat halus. Bagi kultivator biasa, metode ini berbahaya, namun bagi Wang Lin, tubuh dan jiwanya yang terbentuk dari Guntur membuat proses itu nyaris sempurna. Setelah waktu panjang, ia berhasil mengekstrak seutas energi asal. Meski kecil, nilainya tak terukur. Mata Wang Lin berkilat, menahan kegembiraan. Ia perlahan mengarahkan energi itu ke jiwa asalnya untuk dimurnikan. Namun, pada saat itulah, perubahan terjadi. Energi asal itu tiba-tiba lepas kendali, menerobos langsung menuju manik penentang surga di dalam dirinya. Raungan menggema di tubuh Wang Lin. Wajahnya pucat, jiwanya bergetar hebat. Manik itu keluar dari dahinya. Begitu muncul, seluruh danau guntur menjadi liar. Naga petir tak terhitung jumlahnya melesat, menyerbu ke dalam manik. Cahaya ungu menyebar, menelan langit dan bumi. Pemandangan yang sama terulang kembali. Pintu raksasa muncul. Wang Lin menatap dengan mata bergetar. Ia akhirnya menyadari, tempat ini adalah asal mula manik penentang surga. Dan semua yang terjadi bukan kebetulan. Manik itu telah menyatu dengan jiwanya, membimbingnya kembali ke sini. Kini, setelah 5 elemen lengkap dan manik mengakui tuannya, perubahan sejati pun terjadi. Cahaya ungu membanjiri segalanya, bahkan guntur berubah menjadi ungu. Lalu, lengan raksasa itu muncul kembali. Namun kali ini berbeda. Petir ungu melilitnya seperti rantai menahan gerakannya. Mata Wang Lin menyala. Ia mengerti. Ini kesempatan. Tanpa ragu, ia melesat menuju pintu. Jika ia melewatkan ini, ia takkan pernah mengetahui rahasia di baliknya. Namun ia tetap waspada. Jika lengan itu bebas, ia akan mundur tanpa ragu. Semakin dekat, lengan itu bergerak namun tertahan oleh guntur. Wang Lin mempercepat langkahnya, menerjang seperti kilat. Saat ia tiba, pintu terbuka sedikit. Dan pada saat itu, segala sesuatu berhenti. Tubuhnya membeku. Kesadarannya terseret masuk ke dalam celah itu. Apa yang ia lihat di dalam membuat jiwanya bergetar hebat. Seolah ia telah meninggalkan tubuhnya, terjatuh ke dalam kekacauan tanpa batas. Kesadaran Wang Lin terseret ke dalam ruang asing, namun akrab, matanya menyipit. Ini, ruang manik penentang surga. Gumam Wang Lin dingin. Di sekelilingnya, kekacauan tak berujung, dipenuhi bola-bola cahaya yang berdenyut. Saat tatapannya menyentuh salah satu, bola itu membengkak. Dalam sekejap berubah sebesar planet. Debu berkumpul, daratan terbentuk, sungai dan lautan lahir. Sebuah dunia tercipta. Namun sebelum ia sempat mencerna, planet itu runtuh, kembali menjadi cahaya kecil. Siklus itu berulang tanpa akhir. Wang Lin tenggelam dalam pemandangan tersebut. Waktu kehilangan makna. Ribuan tahun berlalu seperti satu napas. Ia tidak lagi memikirkan dirinya. Ia hanya mencari. Mencari jejak Dao. Setiap kelahiran dan kehancuran dunia memberinya petunjuk samar. Sebuah kekuatan yang melampaui hukum. Dekat, namun tak tersentuh. Ia mengejar tanpa henti. Hingga suatu saat, ia melihat sebuah planet berbeda. Planet itu tidak lahir dari cahaya, melainkan telah ada. Lemah, namun hangat. Di sisinya, 2 planet kecil berputar, memancarkan keterikatan. Saat Wang Lin mendekat, salah satunya bergetar, seolah menyambut dengan kegembiraan. Hatinya bergetar. Tanpa sadar, ia mengangkat tangan, dan tangan itu benar-benar muncul. Dengan satu gerakan, riak menyebar. 3 planet itu berubah menjadi cahaya, masuk ke dalam genggamannya. Pada saat itu, ia berhenti mencari. Kesadarannya berubah. Seolah ia adalah Dao itu sendiri. Tubuhnya lenyap, berubah menjadi bola cahaya.
Ia membesar, menyerap debu, membentuk dunia baru. Gunung, sungai, lautan, semua tercipta. Di utara, sepasang pria dan wanita hidup damai. Di selatan, seorang wanita berpakaian putih melintas seperti cahaya. Tatapannya bingung, namun lembut. Mengapa dunia ini terasa begitu akrab, Gumam wanita itu pelan. Ia pergi, mencari jawaban. Waktu berlalu tanpa batas. Segala sesuatu berubah, kecuali 3 sosok itu. 2 tetap hidup tenang, 1 terus mencari. Hingga akhirnya, Dao datang. Dunia runtuh. 3 sosok itu berubah menjadi 3 cahaya, lalu ditangkap oleh telapak tangan raksasa yang muncul dari kehampaan. Saat tangan itu menghilang, kesadaran Wang Lin kembali. Suara tenang, namun dalam menggema di ruang kosong. Jadi, ini adalah Dao. Segala yang ia kejar, berakhir pada dirinya sendiri. Kesadaran Wang Lin bergetar hebat. Ia memahami, atau mungkin tidak sepenuhnya, bahwa dirinya sendiri adalah bagian dari Dao. Segala yang ia lihat sebelumnya, kelahiran dan kehancuran dunia, karma, kehidupan, dan kematian, semuanya adalah Dao. Namun pemahaman itu kabur, seperti ombak yang terus mengguncang pikirannya. Ia terbangun. Ketika membuka mata, ia masih berdiri di depan pintu. Petir tetap bergemuruh, cahaya ungu masih menyelimuti langit, seolah semua yang terjadi hanyalah mimpi. Pintu perlahan tertutup dan menghilang. Lengan raksasa pun lenyap. Manik penentang surga kembali ke tangannya, namun telah berubah. 5 elemen telah hilang, digantikan oleh yin dan yang, bulan dan matahari, yang membagi manik menjadi 2. Manik itu kembali ke dahinya. Wang Lin menutup mata, tenggelam dalam pemahaman. Ia mengukir pengalaman tadi ke dalam jiwanya, kesempatan yang bahkan para kultivator tertinggi pun rela menukar segalanya untuk mendapatkannya. Ini bukan peningkatan kultivasi, melainkan peningkatan Dao. Ia telah melihat jejak langkah ketiga. Sementara itu, Danau Guntur berubah drastis. Petir menyebar liar ke segala arah. Di kejauhan, seorang pria berambut hitam menunggangi binatang guntur, menerobos medan asteroid. Kultivasinya berada di tahap korporeal yang hanya selangkah dari Nirvana Scryer. Namun saat mendekat, wajahnya berubah. Apa yang terjadi di sini? Gumam pria itu waspada. Guntur di sini terlalu kuat, bahkan baginya. Ia terus maju hingga akhirnya melihat Danau Guntur dan Wang Lin yang melayang di atasnya. Pemandangan itu membuatnya tertegun. Danau Guntur kini hanya setengah dari ukuran sebelumnya, seolah sebagian telah diserap. Namun yang benar-benar menakutkan adalah Wang Lin. Tubuhnya diselimuti guntur, rambutnya bergerak tanpa angin, dan auranya tak terlukiskan. Saat Wang Lin membuka mata, dunia seakan berhenti. Tatapannya dalam, mengandung hukum langit dan bumi. Itu bukan lagi tatapan manusia, melainkan Dao itu sendiri. Pria berambut hitam itu membeku. Jantungnya berdegup liar, energi asal dalam tubuhnya berputar tak terkendali. Kekuatan apa ini? Pikirnya ngeri. Ia bahkan tak mampu mengalihkan pandangan, seolah langit sendiri memerintahkannya untuk tunduk atau mati. Binatang guntur di bawahnya meraung ketakutan, tubuhnya mulai memudar. Dalam tatapan Wang Lin, semua makhluk tampak seperti semut. Lapisan demi lapisan eksistensi pria itu seakan terkikis, seperti bola cahaya yang runtuh dalam penglihatan Wang Lin sebelumnya. Krisis hidup dan mati menyelimuti dirinya. Namun tepat saat kehancuran hampir terjadi, Wang Lin menarik napas dan menutup mata. Tatapan itu lenyap. Pria berambut hitam itu tersentak, tubuhnya hampir runtuh. Jiwa asalnya melemah, lebih dari setengah energi asalnya hilang. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Ia menatap Wang Lin dengan ketakutan mutlak. Terlalu menakutkan. Gumamnya gemetar. Ia tahu, jika tatapan itu bertahan sedikit lebih lama, ia akan benar-benar lenyap dari dunia ini. Bahkan jiwa asalnya takkan tersisa. Di mata pria berambut hitam itu, sosok Wang Lin menjulang tak terjangkau. Seolah seluruh dunia hanyalah semut di hadapannya. Rasa takutnya perlahan berubah menjadi fanatisme. Itu pasti pemandangan Dao, pikirnya gemetar. Ia teringat legenda tentang seorang kultivator yang pernah menyapu seluruh All Heaven Star System hanya dengan satu mantra, pemandangan Dao. Tanpa ragu, ia turun dari binatang guntur dan bersujud hormat. Namun saat mengamati sekeliling, keterkejutannya bertambah. Boneka ilusori Yin, binatang guntur bertanduk perak. Semuanya menunjukkan bahwa Wang Lin adalah utusan kuil surgawi guntur. Tapi kekuatan seperti ini mustahil hanya milik seorang utusan. Wang Lin membuka mata kembali. Tatapannya telah kembali normal, namun di dalam dirinya, pemahaman tentang langkah ketiga masih bergema samar. Ia tahu, itu adalah kesempatan surgawi yang tak ternilai. Meski kultivasinya tidak meningkat, daunnya telah berubah. Ia
telah melihat jejak langkah ketiga. Junior Shengong Hu, utusan tingkat 2 kuil surgawi Guntur, memberi hormat kepada senior. Kata Shengong Hu dengan penuh hormat, tubuhnya merangkak di tanah. Wang Lin hanya menatap tenang. Kini, bahkan jika ia berdiri di hadapan tokoh besar seperti All Seer, ia tak lagi merasa tertekan. Perbedaan itu seperti manusia yang telah melihat langit, tak lagi takut pada Raja Fana. "Ada apa?" tanya Wang Lin singkat. Nadanya dingin namun jauh. Suara itu membuat Shengong Hu gemetar. "Junior, memohon untuk bersumpah setia kepada senior," ujar Shengong Hu dengan cepat, penuh ketulusan. Wang Lin mengerutkan kening. Ia dapat melihat kesombongan tersembunyi dalam diri orang ini dan potensi masalah di masa depan. Namun Shengong Hu tidak menyerah. Jika senior bersedia memberi petunjuk saat terobosan, junior rela menyerahkan sebagian jiwa Dao selama 1000 tahun, tegasnya. Ia segera membentuk segel dan menarik cahaya hitam dari dahinya, jiwa Dao miliknya. Tatapan Wang Lin menyipit. Ia memahami arti pengorbanan itu. "Tidak menyesal?" tanya Wang Lin dingin. "Tidak akan pernah," jawab Shengong Hu tanpa ragu. Wang Lin mengangkat tangan. Jiwa Dao itu melayang. Lalu ia serap ke dalam jiwa asalnya. Sumpah pun terbentuk. Wang Lin menatapnya sekilas. "Mengapa kamu datang ke sini?" tanyanya tenang. Shengong Hu menunduk. "Alam guntur surgawi akan segera terbuka. Junior ingin menyerap lebih banyak energi asal di sini," jawab Shengong Hu jujur. Di bawah langit yang masih berderu guntur, 2 kultivator berdiri, satu mencari kekuatan dan satu lagi telah mengintip batas dunia itu sendiri. Wang Lin merasakan jiwa Dao milik Shengong Hu dengan tenang. Ia menyadari kemiripan dengan Ling Tianhou, namun tanpa memahami pengalaman hidupnya, gambaran itu tetap kabur. "Berapa lama sebelum alam guntur surgawi terbuka?" tanya Wang Lin datar. 10 tahun lagi senior, kita bisa masuk menggunakan tungku guntur," jawab Shengong Hu hormat. Mata Wang Lin sedikit menyipit. Ia tertarik. Jika di alam surgawi sebelumnya ia tak mampu menyerap giok langit, kini ia yakin dapat melakukannya. "Batas masuknya?" tanya Wang Lin lagi. Shengong Hu ragu sejenak, lalu menjawab. "Di sistem bintang All Heaven, batasnya adalah tahap akhir ascendant. Namun, kuil guntur surgawi memiliki metode agar kultivator langkah kedua bisa masuk selama tidak menggunakan kekuatan di atas Nirvana Scryer awal." Wang Lin mengangguk pelan. Setelah menanyakan beberapa hal, ia berkata, "Kau boleh tinggal dan berkultivasi. Jangan ganggu aku." "Terima kasih ko senior," ujar Shengong Hu penuh hormat. Wang Lin berbalik dan melangkah menuju kedalaman danau guntur. Shengong Hu tertegun saat melihatnya melangkah jauh melampaui batasnya sendiri. Ia hanya mampu mencapai 50 langkah, bahkan kini hanya 10 karena luka. Namun Wang Lin melangkah 100 langkah sebelum duduk bersila. Napas Shengong Hu tertahan, matanya dipenuhi kekaguman. "Senior memang tak terbayangkan," gumamnya. Ia segera duduk dan mulai berkultivasi. Di sampingnya, binatang guntur menunduk ketakutan. Namun binatang guntur bertanduk perak milik Wang Lin berjalan santai, bahkan memberi tatapan merendahkan sebelum berbaring dan menyerap guntur dengan tenang. Di kejauhan, penjaga langit tetap berjaga, matanya sesekali mengamati. Di dalam danau, Wang Lin menyerap guntur tanpa henti. Dengan mantra asal guntur, ia mengekstrak energi asal dari setiap kilat, perlahan memulihkan jiwa asalnya yang hampir runtuh. Proses itu lambat, namun stabil. Ia menggertakkan gigi, lalu meningkatkan intensitasnya. 10 kali lebih banyak guntur menghantam tubuhnya. Tubuhnya mati rasa, namun matanya tetap tenang. Energi asal mulai pulih lebih cepat. Waktu berlalu. 2 tahun kemudian, Wang Lin masih duduk di tempat yang sama, namun kini ia menyerap 20 kali lebih banyak guntur dari sebelumnya. Ia seperti inti badai, menarik seluruh petir di sekitarnya. Sementara itu, luka Shengong Hu perlahan pulih. Ia mengamati Wang Lin tanpa henti, hatinya dipenuhi kekaguman. Ini kesempatan sekali seumur hidup, pikirnya bersemangat. Ia menyadari perbedaan mereka. Ia dapat menyerap 10 kali lebih banyak energi asal dari tiap kilat, sementara Wang Lin hanya sedikit. Namun, jumlah energi asal Wang Lin jauh lebih besar. Itulah perbedaan mendasar antara tingkat kultivasi. Pada hari itu, Wang Lin berdiri. Matanya tertuju ke pusat danau. Di sana, energi asal jauh lebih padat. Ia melangkah maju. Setiap langkah memicu ledakan guntur. Wajahnya tenang, namun penuh kewaspadaan. Di belakangnya, Shengong Hu menahan napas. Matanya menyala penuh harap. Akhirnya, "Aku bisa melihat metode senior," pikirnya gemetar. Ia bahkan menghentikan kultivasinya hanya untuk mengamati setiap gerakan Wang Lin. Binatang guntur pun mengangkat kepala, menatap dengan kagum. Namun, binatang guntur bertanduk perak milik Wang Lin hanya menguap malas. Seolah semua ini biasa saja. Wang Lin menatap ke arah pusat danau guntur dengan tenang.
Ia memahami, hanya dengan masuk lebih dalam, penyerapan energi asal dapat dipercepat secara nyata. Ia melangkah. Setiap pijakan memicu riak, menarik petir tak terhitung yang menghantam tubuhnya. Guntur bergemuruh di dalam dirinya, namun tubuh yang terbuat dari guntur menerimanya tanpa penolakan. Langkah demi langkah, ledakan mengguncang danau, badai petir terbentuk, menjadikan wilayah itu seperti penjara guntur yang mematikan. Namun Wang Lin tidak berhenti. Ia maju 10 langkah sekaligus. Gemuruh dahsyat mengguncang langit, gelombang kejut menyebar, seolah dunia tenggelam dalam kilat. Namun di titik itu, ia berhenti. Jiwa asalnya tak mampu menahan tekanan lebih jauh. Meski tubuh dan jiwanya hampir menyatu dengan guntur, kekuatan di sini masih terlalu besar. Jika melangkah lagi, aku akan terluka. Pikir Wang Lin tenang, meski ada sedikit keengganan. Di kejauhan, Sheng Honghu mengerutkan kening. Kekecewaan muncul di matanya. Dengan kekuatan senior, mengapa berhenti di sana? Pikirnya, rasa hormatnya sedikit goyah. Binatang guntur di sampingnya pun mulai kehilangan ketakutan. Namun Wang Lin tetap diam. Tatapannya tertuju pada danau hingga perlahan. Ia melupakan segalanya. Waktu, tubuh, bahkan dirinya sendiri lenyap. Yang tersisa hanyalah guntur. Tiba-tiba ia melangkah. Langkah itu ringan, namun tepat. Sambaran petir muncul di bawah kakinya, seolah menunggu untuk diinjak. Langkah kedua, hal yang sama terjadi. Langkah ketiga, keempat, setiap pijakan selalu disambut petir. Mata Sheng Honghu melebar. Kekecewaan lenyap, digantikan keterkejutan mutlak. Ini mustahil, gumamnya gemetar. Sekali dua kali mungkin kebetulan. Namun ini terjadi setiap langkah. Dalam pandangannya, Danau Guntur seolah menyambut Wang Lin. Namun bagi binatang guntur, itu lebih dari sekadar sambutan. Wang Lin melangkah tepat di urat guntur. Wang Lin terus maju, tanpa emosi, seolah berjalan di halaman rumahnya sendiri. Tubuhnya berubah menjadi kilat, bergerak semakin cepat, namun setiap langkah tetap sempurna. Ia seperti perahu tunggal di tengah badai. Tenang, tak tergoyahkan. Sheng Honghu gemetar hebat. Ini bukan sekadar teknik, ini Dao Guntur. Pikirnya penuh kegilaan. Rasa hormatnya melonjak, berubah menjadi keyakinan mutlak. Binatang guntur di sampingnya pun menunduk sepenuhnya. Bahkan jika diperintah membunuh tuannya sendiri, ia akan patuh tanpa ragu. Di sisi lain, binatang guntur bertanduk perak milik Wang Lin akhirnya berdiri. Matanya dipenuhi ketakutan mendalam, seolah mengingat sesuatu dari warisan kunonya. Tiba-tiba, Wang Lin berhenti. Keadaan itu lenyap seketika. Ia terbangun, matanya dipenuhi kebingungan, lalu perlahan kembali jernih. Namun di dalam dirinya, pemahaman tentang guntur telah berubah. Ia kini melihat hubungan antara Dao dan dunia, seperti semut yang telah menyaksikan peradaban manusia. Saat sadar sepenuhnya, ia menyadari posisinya. Ia telah berada jauh di dalam danau, meski belum mencapai pusat. Di sini, setiap kilat mengandung energi asal jauh lebih besar. Ia duduk dan menyerap satu helai guntur. Dalam sekejap, tubuhnya bergetar hebat. Energi itu terlalu padat, membuat jiwa asalnya melambat seperti tenggelam dalam air. Di kejauhan, Sheng Honghu menarik napas panjang. Matanya penuh hormat dan kegembiraan. Ia telah memperoleh pencerahan. Namun tiba-tiba, ekspresinya berubah dingin. Ia menatap jauh ke medan asteroid. Tak lama, seberkas cahaya ungu melesat mendekat. Seseorang berdiri di atas pedang kayu, aura tajam menyelimuti tubuhnya. Tempat ini cukup ramai, ujar sosok itu dengan nada mengejek.